Pagi itu, tangan Pak Ujang gemetar hebat saat menahan lenganku. Dengan suara berbisik dan mata ketakutan, dia berkata, "Bu, tolong lihat CCTV rumah jam 12 siang nanti. Ibu harus tahu kebenarannya sebelum terlambat." Aku tidak pernah menyangka, bisikan tukang kebun itu akan menyelamatkan nyawaku. Karena ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di rumah itu berubah drastis sejak 1 minggu yang lalu. Rumah yang biasanya tenang dan menjadi tempat perlindungan paling nyaman bagi Thalia kini terasa asing dan dingin. Perubahan itu bermula ketika Ibu Hanifah, ibu kandung Danu, memutuskan untuk pindah dan tinggal bersama mereka. Alasan kepindahannya sangat mendesak dan memancing rasa iba siapa saja yang mendengarnya. Wanita parubaya itu dikabarkan menderita serangan stroke ringan yang menyebabkan kedua kakinya lumpuh total. Sebagai menantu yang berbakti, Thalia tidak memiliki alasan untuk menolak. Ia menyambut kedatangan ibu mertuanya dengan tangan terbuka, menyiapkan kamar tamu di lantai bawah agar mudah diakses, dan berjanji akan merawat wanita itu sebaik mungkin di sela-sela kesibukan kerjanya. Namun, niat baik itu perlahan berubah menjadi perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hari-hari pertama berjalan cukup normal, meskipun melelahkan. Thalia harus bangun lebih pagi untuk menyiapkan bubur halus dan obat-obatan sebelum berangkat ke kantor. Danu, suaminya, terlihat sangat prihatin dengan kondisi ibunya. Wajah Danu yang biasanya ceria kini sering terlihat murung dan tertekan. Setiap kali Thalia bertanya, Danu hanya menjawab bahwa ia memikirkan kesehatan ibunya dan juga bisnis propertinya yang sedang mengalami sedikit kendala. Thalia percaya begitu saja. Ia tahu Danu adalah laki-laki yang bertanggung jawab, meskipun terkadang terlalu lembut dan sulit mengambil keputusan tegas. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hati Thalia. Setiap kali ia pulang kerja dan menatap mata Ibu Hanifah, ia merasa sedang diawasi oleh sorot mata yang tajam dan menelisik, bukan sorot mata seorang ibu yang membutuhkan pertolongan. Ketidaknyamanan itu semakin memuncak ketika malam tiba. Rumah besar peninggalan kakek Thalia itu memiliki lorong panjang yang menghubungkan ruang tengah dengan kamar-kamar tidur. Sejak Ibu Hanifah tinggal di sana, Thalia sering terbangun di tengah malam karena mendengar suara-suara aneh. Suara itu terdengar seperti langkah kaki yang berat dan teratur, berjalan mondar-mandir di ruang tengah. Awalnya, Thalia mengira itu adalah Danu yang sedang gelisah karena masalah pekerjaannya. Namun, ketika ia menoleh ke samping, Danu sedang tertidur pulas dengan dengkuran halusnya. Thalia mencoba berpikir positif. Mungkin itu hanya suara tikus atau kayu tua yang memuai karena perubahan suhu. Tetapi suara itu terlalu ritmis untuk sekadar suara alamiah rumah tua. Suara itu terdengar seperti langkah manusia dewasa yang sedang berjalan dengan mantap. Pernah suatu malam, Thalia memberanikan diri untuk keluar kamar. Ia berjalan jinjit agar tidak membangunkan Danu. Jantungnya berdegup kencang saat ia menyusuri lorong gelap menuju ruang tengah. Suara langkah kaki itu tiba-tiba berhenti tepat saat Thalia memutar gagang pintu kamar. Ketika ia menyalakan lampu ruang tengah, tidak ada siapa-siapa di sana. Kursi roda Ibu Hanifah terlipat rapi di sudut ruangan, dan pintu kamar ibu mertuanya tertutup rapat. Thalia bahkan sempat mengecek ke dalam kamar Ibu Hanifah. Wanita tua itu terlihat tertidur lelap di ranjangnya, selimut menutupi tubuhnya hingga sebatas dada. Napasnya teratur, seolah tidak terganggu sama sekali. Thalia kembali ke kamar dengan perasaan bingung. Apakah ia mulai berhalusinasi karena terlalu lelah bekerja dan mengurus rumah tangga sekaligus? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya hingga pagi menjelang. Pagi itu, suasana di meja makan terasa lebih kaku dari biasanya. Danu duduk sambil mengaduk kopi hitamnya dengan tatapan kosong. Ibu Hanifah sudah duduk manis di kursi rodanya di ujung meja, tersenyum ramah menyambut Thalia yang baru selesai mandi. Senyum itu terlihat sempurna, terlalu sempurna hingga terasa seperti topeng yang retak. Thalia membalas senyuman itu dengan sopan, lalu mulai menyendokkan nasi goreng ke piring Danu. Ia mencoba mencairkan suasana dengan membahas rencana liburan akhir tahun yang sempat tertunda, namun tanggapan Danu sangat dingin. Suaminya hanya bergumam pelan dan mengatakan bahwa sekarang bukan waktu yang tepat memikirkan liburan saat kondisi keuangan bisnisnya sedang tidak stabil dan ibunya sedang sakit. Thalia merasa bersalah dan langsung menutup mulutnya. Ia merasa menjadi istri yang tidak pengertian. Setelah sarapan selesai, Thalia bersiap untuk berangkat ke kantor. Ia mencium tangan Ibu Hanifah dan berpamitan pada Danu. Seperti biasa, ia berjalan menuju garasi untuk memanaskan mobil. Di halaman depan, Pak Ujang sedang sibuk menyapu daun-daun kering yang berguguran.
Pak Ujang adalah tukang kebun yang sudah bekerja di keluarga Thalia sejak zaman kakeknya masih hidup. Pria tua itu sangat setia, jujur, dan tidak banyak bicara. Namun, pagi ini ada yang berbeda dengan Pak Ujang. Pria itu tampak gelisah. Ia menyapu tempat yang sama berulang kali, matanya liar menatap ke arah pintu utama rumah, seolah memastikan tidak ada orang yang melihatnya. Ketika Thalia mendekati mobilnya, Pak Ujang tiba-tiba melempar sapunya dan berlari kecil menghampiri Thalia. Thalia terkejut melihat wajah Pak Ujang yang pucat pasi. Keringat dingin membasahi pelipis pria tua itu. Tangan Pak Ujang gemetar saat ia memegang lengan Thalia, sebuah tindakan yang tidak sopan dan tidak pernah dilakukannya selama puluhan tahun bekerja di sana. Thalia hendak bertanya apakah Pak Ujang sakit, namun Pak Ujang langsung menempelkan telunjuk di bibirnya, memberi isyarat agar Thalia diam. Matanya melirik tajam ke arah jendela ruang tamu, memastikan tidak ada Danu atau Ibu Hanifah yang mengintip. Napas Pak Ujang tersengal-sengal, seolah ia baru saja melihat hantu atau sesuatu yang sangat mengerikan. Pak Ujang mendekatkan wajahnya ke telinga Thalia dan berbisik dengan suara yang sangat pelan dan penuh ketakutan. Ia berkata bahwa Thalia harus mendengarkannya baik-baik, karena nyawa Thalia mungkin sedang dalam bahaya. Pak Ujang memohon agar Thalia tidak bertanya apa-apa saat itu juga karena terlalu berisiko. Ia hanya memberikan satu instruksi yang sangat spesifik. Pak Ujang meminta Thalia untuk membuka rekaman CCTV yang ada di ruang tengah tepat pada jam 12 siang nanti. Ia menekankan bahwa Thalia harus melihatnya sendiri untuk percaya. Thalia mengerutkan kening, bingung. Ia memang memasang CCTV tersembunyi di balik lukisan besar di ruang tengah beberapa bulan lalu untuk keamanan saat mereka pergi keluar kota, dan hanya Thalia yang memegang akses ke aplikasi tersebut. Danu bahkan lupa bahwa CCTV itu ada. Thalia mencoba bertanya apa yang sebenarnya terjadi, tetapi Pak Ujang menggeleng keras. Ia berkata bahwa ia tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata, karena takut salah bicara, atau ketahuan oleh Ibu Hanifah. Pak Ujang hanya menegaskan kembali agar Thalia melihat rekaman itu tepat jam 12 siang. Saat Danu biasanya pulang sebentar untuk makan siang dan memberi obat ibunya. Setelah menyampaikan pesan itu, Pak Ujang segera mundur dan kembali mengambil sapunya, berpura-pura bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Thalia berdiri terpaku di samping mobilnya selama beberapa detik. Jantungnya berdegup kencang. Ia menatap Pak Ujang yang kini menunduk dalam-dalam, lalu menatap jendela rumahnya yang tertutup tirai. Perasaan tidak enak yang ia rasakan selama seminggu ini, meledak menjadi sebuah kecurigaan yang nyata. Dengan tangan gemetar, Thalia masuk ke dalam mobil dan melajukan kendaraannya meninggalkan rumah yang kini terasa seperti menyimpan monster di dalamnya. Perjalanan menuju kantor terasa sangat lama bagi Thalia. Pikirannya melayang kemana-mana, tidak bisa fokus pada jalanan yang macet di depannya. Kata-kata Pak Ujang terus terngiang di telinganya seperti kaset rusak yang diputar berulang-ulang. Wajah ketakutan tukang kebun setia itu tidak bisa hilang dari ingatannya. Thalia mengenal Pak Ujang sejak ia masih kecil. Pria itu tidak pernah berbohong, apalagi membuat drama yang tidak perlu. Jika Pak Ujang sampai berani menyentuh lengannya dan berbisik dengan nada panik seperti itu, pasti ada sesuatu yang sangat gawat sedang terjadi di rumahnya. Thalia mencoba menepis pikiran-pikiran buruk tentang suaminya, tetapi instingnya berkata lain. Rasa curiga yang selama ini hanya berupa benih kecil kini mulai tumbuh menjalar, mencekik rasa percayanya pada Danu dan Ibu Hanifah. Sesampainya di kantor, Thalia berusaha bersikap profesional. Ia menyapa rekan-rekan kerjanya dengan senyum yang dipaksakan dan duduk di meja kerjanya. Namun, matanya terus melirik ke arah jam dinding. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Detik demi detik berlalu dengan menyiksa. Ia mencoba mengerjakan laporan bulanan, tetapi angkanya berantakan di kepalanya. Pikirannya terus tertuju pada rumahnya, pada ruang tengah, dan pada apa yang mungkin terjadi di sana saat ia tidak ada. Ia teringat kembali pada suara langkah kaki misterius di malam hari. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan pesan Pak Ujang? Mungkinkah ada orang lain yang masuk ke rumah mereka tanpa sepengetahuannya? Atau, mungkinkah pelakunya adalah orang yang sudah ada di dalam rumah itu sendiri? Jam dinding akhirnya menunjukkan pukul 11:50. Thalia tidak bisa menahan diri lagi. Ia mengambil ponselnya dan pamit ke toilet dengan alasan sakit perut. Ia butuh tempat yang sunyi dan aman untuk melihat kebenaran yang dijanjikan Pak Ujang. Di dalam bilik toilet yang tertutup, Thalia duduk di atas kloset dengan tangan gemetar. Keringat dingin mulai membasahi telapak tangannya. Ia membuka aplikasi pemantau CCTV yang sudah lama tidak ia akses. Layar ponselnya menampilkan proses pemuatan yang terasa sangat lama, karena sinyal yang kurang stabil di dalam gedung. Jantung Thalia berdetak begitu kencang, hingga ia bisa mendengarnya sendiri di telinganya. Tepat pukul 12 siang, koneksi CCTV terhubung. Layar ponsel Thalia menampilkan gambar ruang tengah rumahnya dengan jelas.
Sudut pengambilan gambar dari balik lukisan memberikan pandangan luas ke seluruh ruangan. Awalnya, ruangan itu tampak kosong. Namun, beberapa detik kemudian, pintu kamar tamu terbuka. Thalia menahan napas. Ia melihat Ibu Hanifah keluar dari kamar itu. Tetapi, ada yang salah. Sangat salah. Ibu Hanifah tidak menggunakan kursi rodanya. Wanita tua itu berjalan keluar dengan langkah tegap, santai, dan penuh tenaga. Tidak ada tanda-tanda kelumpuhan atau kelemahan pada kakinya. Ia bahkan sempat melakukan gerakan pergangan tubuh, merentangkan kedua tangannya ke atas dan memutar pinggangnya seperti orang yang baru bangun tidur dan merasa sangat bugar. Thalia membekap mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Air mata seketika menggenang di pelupuk matanya. Ia merasa dunianya runtuh melihat pemandangan itu. Ibu mertuanya yang selama ini ia mandikan, ia suapi, dan ia papah ke kamar mandi, ternyata sehat walafiat. Semuanya hanyalah sandiwara. Namun, kejutan itu belum berakhir. Pintu depan rumah terbuka dan Danu masuk ke dalam. Thalia berharap Danu akan terkejut melihat ibunya berdiri tegak, mungkin marah atau bingung. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping. Danu justru tersenyum lebar melihat ibunya sedang melakukan senam kecil di tengah ruangan. Pria itu meletakkan tas kerjanya dan langsung menghampiri ibunya, lalu memeluk wanita itu dengan hangat. Mereka tertawa bersama, tawa yang terlihat sangat lepas dan akrab, tawa dari dua orang yang sedang merayakan keberhasilan sebuah rencana licik. Melalui fitur suara di CCTV yang cukup sensitif, Thalia bisa mendengar percakapan mereka meskipun sedikit bergema. Suara Danu terdengar jelas, berbeda jauh dengan nada bicaranya yang lemas dan depresi saat bersama Thalia. Danu bertanya pada ibunya apakah ia sudah meminum vitaminnya. Ibu Hanifah tertawa meremehkan dan berkata bahwa ia bosan harus berpura-pura lemah di depan istri Danu, yang menurutnya bodoh dan mudah ditipu. Ibu Hanifah kemudian duduk di sofa, mengangkat kakinya ke atas meja dengan santai, sebuah posisi yang mustahil dilakukan oleh penderita stroke lumpuh. Ia menatap Danu dengan tajam, dan mulai berbicara tentang topik yang membuat darah Thalia mendidih. Ibu Hanifah bertanya tentang perkembangan hutang bisnis Danu. Ia mendesak anaknya untuk segera menyelesaikan masalah keuangan itu, karena para penagih hutang sudah mulai tidak sabar. Danu menjawab dengan nada frustrasi bahwa ia butuh waktu sedikit lagi. Kemudian, kalimat yang keluar dari mulut Ibu Hanifah selanjutnya membuat Thalia merasa seolah disambar petir di siang bolong. Wanita tua itu berkata bahwa mereka harus mempercepat prosesnya. Ia menyarankan agar dosis obat yang dicampurkan ke dalam minuman Thalia setiap malam ditambah agar efeknya lebih cepat bekerja. Ibu Hanifah dengan dingin mengatakan bahwa jika Thalia mati mendadak karena serangan jantung atau keracunan yang tidak terdeteksi, maka seluruh aset dan warisan tanah kakek Thalia akan jatuh ke tangan Danu sebagai ahli waris tunggal. Dengan begitu, hutang bisnis Danu yang menumpuk bisa lunas dan mereka bisa hidup mewah. Thalia mendengarkan semua itu dengan tubuh gemetar hebat. Rasa mual yang luar biasa menyerang perutnya. Ternyata selama ini ia tidur seranjang dengan musuh. Suaminya sendiri, orang yang ia cintai dan ia percayai, bersekongkol dengan ibunya untuk membunuhnya demi harta. Sakitnya Ibu Hanifah hanyalah kedok agar wanita itu bisa tinggal di rumah dan mengawasi proses peracunan itu secara langsung. Danu yang terlihat depresi hanyalah akting untuk memancing rasa iba Thalia agar tidak curiga. Semua kebaikan, perhatian, dan kesabaran yang Thalia berikan dibalas dengan rencana pembunuhan yang keji. Thalia melihat Danu mengangguk setuju pada saran ibunya. Danu berkata bahwa ia akan memastikan Thalia meminum ramuan itu nanti malam sampai habis. Thalia mematikan layar ponselnya. Ia tidak sanggup lagi melihat atau mendengar lebih banyak. Ia bersandar pada dinding toilet yang dingin, mencoba mengatur napasnya yang sesak. Rasa sedih yang mendalam bercampur aduk dengan kemarahan yang membara. Ia ingin menangis, berteriak, dan melabrak mereka saat itu juga. Namun, otak cerdasnya segera mengambil alih kendali emosinya. Jika ia pulang sekarang dan marah-marah, mereka pasti akan menyangkal semuanya. Mereka akan memutarbalikkan fakta dan mungkin nekat menyakitinya secara fisik, karena kedok mereka sudah terbongkar. Thalia sadar ia tidak boleh gegabah. Ia berada di posisi yang berbahaya, tetapi sekarang ia memiliki satu keunggulan. Ia tahu kebenarannya. Thalia menghapus air matanya dengan kasar. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin. Wajah itu terlihat pucat, tetapi matanya memancarkan tekad yang kuat. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban. Ia teringat pada kakeknya yang selalu mengajarkan untuk tidak menyerah pada ketidakadilan. Harta warisan itu adalah amanah yang harus ia jaga, bukan untuk diserahkan kepada suami penipu dan mertua jahat. Thalia merapikan pakaiannya dan keluar dari toilet. Langkahnya kini terasa lebih berat, namun lebih pasti. Ia harus pulang ke rumah itu,
berpura-pura tidak tahu apa-apa, dan memainkan peran sebagai istri yang bodoh sementara ia menyusun rencana balasan. Permainan baru saja dimulai, dan Thalia bersumpah bahwa ia yang akan menjadi pemenangnya, bukan mereka. Thalia memarkir mobilnya di garasi dengan perasaan yang berkecamuk. Rumah yang dulu terasa hangat kini, tampak seperti kandang serigala yang siap menerkamnya kapan saja. Ia menarik napas panjang berulang kali di dalam mobil, mencoba menenangkan detak jantungnya yang tidak karuan. Ia harus memasang topeng ketenangan yang sempurna. Jika ia menunjukkan sedikit saja rasa takut atau curiga, rencana Danu dan Ibu Hanifah mungkin akan berubah menjadi tindakan kekerasan yang lebih nekat. Thalia mematikan mesin mobil, meraih tas kerjanya, dan melangkah masuk ke dalam rumah dengan senyum yang dipaksakan sekuat tenaga. Saat pintu terbuka, ia melihat pemandangan yang kini membuatnya mual. Danu sedang duduk di sofa sambil memijat kaki ibunya yang katanya lumpuh itu. Sebuah adegan bakti anak kepada orang tua yang sangat menyentuh hati jika saja Thalia tidak melihat rekaman CCTV tadi siang. Danu menoleh dan tersenyum lebar menyambut kedatangan istrinya. Ia bangkit dan mengecup kening Thalia dengan lembut, sebuah kecupan yang kini terasa dingin dan berbisa. Danu bertanya bagaimana hari Thalia di kantor dengan nada suara yang sangat manis. Thalia menjawab dengan nada datar bahwa pekerjaannya lancar namun melelahkan. Ia melirik ke arah Ibu Hanifah yang duduk lemas di kursi roda dengan wajah sayu. Wanita tua itu tersenyum tipis, berpura-pura lemah tak berdaya. Thalia merasa jijik melihat akting kelas piala citra itu. Dalam hati ia berteriak ingin membongkar semuanya. Namun akal sehatnya menahannya. Ia harus bermain cantik. Thalia berpamitan untuk mandi dan berganti pakaian, beralasan badannya lengket karena keringat seharian bekerja. Makan malam berlangsung dengan suasana yang mencekam bagi Thalia. Ia mengunyah nasinya dengan susah payah, seolah menelan batu kerikil. Danu terus bercerita tentang harapannya agar bisnisnya segera membaik, sementara Ibu Hanifah sesekali menimpali dengan nasihat-nasihat bijak tentang kesabaran. Thalia hanya mengangguk-angguk pelan, berusaha tidak menatap mata mereka terlalu lama. Setelah makan malam selesai, mereka pindah ke ruang tengah. Inilah momen yang paling ditakuti Thalia berdasarkan percakapan di CCTV tadi siang. Ibu Hanifah pamit sebentar ke dapur dengan kursi rodanya, beralasan ingin mengambil sesuatu yang spesial untuk menantunya. Thalia duduk kaku di samping Danu, tangannya meremas ujung bajunya dengan erat. Danu merangkul bahunya, berbisik bahwa ibunya sangat menyayangi Thalia dan ingin Thalia sehat agar mereka segera dikaruniai keturunan. Tak lama kemudian, Ibu Hanifah kembali dari dapur membawa nampan berisi segelas minuman berwarna pekat yang mengepul hangat. Aroma jamu yang tajam langsung memenuhi ruangan, menyembunyikan bau apapun yang mungkin ada di dalamnya. Dengan senyum keibuan yang dibuat-buat, Ibu Hanifah menyodorkan gelas itu kepada Thalia. Ia berkata bahwa itu adalah ramuan herbal turun-temurun resep leluhur yang sangat ampuh untuk menyuburkan kandungan dan menjaga stamina wanita pekerja keras seperti Thalia. Ibu Hanifah mendesak Thalia untuk meminumnya selagi hangat agar khasiatnya terasa. Danu juga ikut membujuk, mengatakan bahwa ia sudah meminum bagiannya tadi sore dan badannya terasa lebih segar. Thalia menatap cairan keruh di dalam gelas itu dengan horor. Ia tahu di dalamnya tersembunyi racun yang akan membunuhnya perlahan, seperti yang mereka rencanakan. Thalia menerima gelas itu dengan tangan yang sengaja ia buat sedikit gemetar. Pikirannya berputar cepat mencari cara untuk menolak tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia tidak mungkin menolaknya mentah-mentah karena itu akan membuat Ibu Hanifah tersinggung, dan mereka akan curiga bahwa Thalia sudah tahu. Ia harus menyingkirkan minuman itu dengan cara yang terlihat alami. Thalia mendekatkan gelas itu ke bibirnya, berpura-pura mencium aromanya. Ibu Hanifah dan Danu menatapnya dengan intens. Mata mereka berbinar penuh harap menunggu Thalia meneguk cairan mematikan itu. Tekanan dari tatapan mereka membuat keringat dingin mengalir di punggung Thalia. Tiba-tiba, seekor kucing peliharaan mereka melintas di dekat kaki meja. Ide gila muncul di kepala Thalia. Saat Thalia hendak meminumnya, ia sengaja menyenggolkan kakinya sendiri ke kaki meja dengan keras, lalu berpura-pura kaget karena kucing yang melintas. Tubuhnya oleng, dan tangannya melepaskan gelas itu. Gelas kaca tebal itu jatuh menghantam lantai keramik dengan suara pecahan yang sangat nyaring. Cairan jamu panas itu muncrat ke segala arah, membasahi karpet dan sebagian besar tumpah menyiram pot tanaman hias lidah mertua yang ada di sudut dekat meja. Thalia menjerit kecil, berakting kaget dan menyesal. Wajah Ibu Hanifah seketika berubah merah padam. Matanya melotot marah, dan tubuhnya terlihat menegang seolah ingin melompat dari kursi roda untuk memukul Thalia. Namun, Danu dengan cepat memegang bahu ibunya, memberi isyarat agar tetap tenang dan tidak membongkar penyamaran. Thalia meminta maaf berkali-kali dengan suara memelas. Ia berjongkok memunguti pecahan kaca,
mengatakan betapa cerobohnya dia hari ini karena terlalu lelah. Danu menarik napas panjang, berusaha menyembunyikan kekecewaannya karena rencana malam itu gagal. Ia membantu Thalia berdiri dan berkata tidak apa-apa, itu hanya kecelakaan kecil. Ibu Hanifah yang masih terlihat kesal hanya mendengus kasar, bergumam bahwa sayang sekali ramuan mahal itu terbuang sia-sia. Ia beralasan lelah dan ingin segera tidur, lalu memutar kursi rodanya masuk ke kamar dengan gerakan kasar yang tidak wajar untuk orang sakit. Thalia membersihkan sisa tumpahan itu dengan tisu, hatinya lega luar biasa karena lolos dari maut malam ini. Keesokan paginya, bukti kejahatan itu terpampang nyata. Sebelum berangkat kerja, Thalia memeriksa pot tanaman lidah mertua yang semalam tersiram cairan jamu tersebut. Tanaman yang dikenal sangat tangguh dan sulit mati itu, kini kondisinya mengenaskan. Daun-daunnya yang kemarin masih hijau tebal dan tegak, kini layu, menguning, dan terdapat bercak-bercak hitam seperti terbakar bahan kimia keras. Batangnya lembek dan membusuk hanya dalam waktu semalam. Thalia merinding melihatnya. Jika tanaman sekuat itu saja bisa mati dalam hitungan jam, bayangkan apa yang akan terjadi pada organ tubuhnya jika ia meminumnya rutin setiap hari. Thalia memotret tanaman mati itu diam-diam sebagai barang bukti, lalu berangkat kerja dengan tekad yang semakin membara untuk membalas perbuatan keji suami dan mertuanya. Kesempatan emas yang ditunggu-tunggu Thalia akhirnya datang 2 hari kemudian. Pagi itu saat sarapan, Danu mengatakan bahwa ia akan mengantar ibunya pergi terapi pijat refleksi di sebuah klinik di luar kota yang katanya sangat bagus untuk penderita stroke. Mereka bilang akan pergi seharian penuh, dan mungkin baru pulang malam hari. Thalia tahu itu bohong. Kemungkinan besar mereka hanya ingin pergi bersenang-senang, atau mengurus sesuatu terkait rencana jahat mereka tanpa gangguan Thalia. Thalia berpura-pura sedih karena tidak bisa ikut mengantar, akibat ada rapat penting di kantor. Ia melepas kepergian mereka di depan pintu dengan lambaian tangan, menunggu sampai mobil Danu benar-benar hilang dari pandangan di ujung jalan kompleks. Begitu mobil mereka pergi, Thalia tidak jadi berangkat ke kantor. Ia menelepon sekretarisnya untuk mengambil cuti mendadak dengan alasan sakit. Ia segera mengunci pintu pagar dan pintu utama rapat-rapat. Rumah itu kini miliknya seorang diri untuk beberapa jam ke depan. Tujuan utamanya adalah ruang kerja Danu. Ruangan itu terletak di lantai 2, di pojok lorong yang jarang dilewati. Danu selalu melarang Thalia masuk ke sana dengan alasan banyak dokumen bisnis rahasia klien yang tidak boleh dilihat orang lain. Dulu Thalia menghormati privasi itu, tapi sekarang ia tahu privasi itu hanyalah tembok untuk menyembunyikan kebusukan. Pintu ruangan itu terkunci, tapi Thalia sudah mempersiapkan kunci cadangan yang ia temukan di laci nakas saat Danu sedang mandi sehari sebelumnya. Dengan tangan sedikit gemetar, Thalia membuka pintu ruang kerja Danu. Bau rokok dan debu langsung menyergap hidungnya. Ruangan itu berantakan, sangat kontras dengan penampilan Danu yang selalu rapi di luar. Kertas-kertas berserakan di meja dan lantai. Thalia mulai menggeledah laci meja kerja suaminya. Di laci pertama, ia menemukan tumpukan surat tagihan. Matanya terbelalak melihat nominal angka yang tertera di sana. Surat-surat itu berasal dari berbagai pihak, mulai dari bank, pinjaman online ilegal, hingga surat peringatan keras dari rentenir perseorangan. Total hutang Danu mencapai miliaran rupiah. Bisnis properti yang selama ini digembar-gemborkan Danu ternyata sudah bangkrut total sejak setahun lalu. Uang bulanan yang diberikan Thalia untuk investasi ternyata habis digunakan Danu untuk membayar bunga hutang dan gaya hidup mewah ibunya. Thalia terus mencari, yakin ada motif yang lebih spesifik kenapa mereka mengincar nyawanya sekarang. Di laci paling bawah yang terkunci gembok kecil, Thalia menemukan sebuah map kulit berwarna coklat tua. Ia membobol gembok itu dengan obeng kecil. Di dalam map itu, terdapat dokumen tua yang sangat ia kenal. Itu adalah sertifikat tanah warisan kakeknya yang terletak di kawasan perbukitan, yang ia sebut tanah lembah hijau. Thalia memang mewarisi tanah luas itu, tapi ia tidak pernah tahu nilai aslinya, karena tanah itu dianggap lahan tidur yang tidak produktif. Namun, di balik sertifikat itu, terlampir sebuah dokumen proposal dari sebuah perusahaan air mineral multinasional raksasa. Mata Thalia membelalak membaca isi proposal itu. Ternyata, di bawah tanah warisan kakeknya terdapat sumber mata air murni dengan debit sangat besar dan kandungan mineral langka yang sangat bernilai. Perusahaan tersebut mengajukan penawaran pembelian tanah dengan harga yang sangat fantastis, angka 0 di belakangnya begitu banyak hingga membuat kepala Thalia pusing. Nilai tanah itu puluhan kali lipat lebih besar dari total hutang Danu. Pantas saja Danu dan Ibu Hanifah begitu bernafsu. Jika mereka berhasil menjual tanah ini, mereka tidak hanya bisa melunasi hutang, tapi juga hidup kaya raya 7 turunan. Di lembar terakhir proposal, terdapat kolom persetujuan yang sudah ditandatangani oleh pihak perusahaan. Kolom tanda tangan pemilik tanah masih kosong,
Hanya ada nama Thalia di sana. Thalia menemukan catatan kecil tulisan tangan Danu yang diselipkan di dokumen itu. Catatan itu berbunyi, pihak notaris butuh cap jempol basah dan tanda tangan asli Thalia, atau surat kematian dan surat penetapan ahli waris jika pemilik meninggal dunia. Thalia terduduk lemas di kursi kerja Danu. Semuanya kini masuk akal. Mereka tidak bisa memalsukan tanda tangan Thalia begitu saja, karena proses verifikasi untuk nilai transaksi sebesar ini sangat ketat dan melibatkan biometrik. Cara tercepat dan teraman bagi mereka adalah membuat Thalia meninggal dunia secara wajar karena sakit, sehingga Danu otomatis menjadi pewaris tunggal yang sah secara hukum. Rencana mereka begitu rapi dan jahat. Thalia merasa seperti barang dagangan yang nyawanya dihargai demi pelunasan hutang suaminya. Tidak puas hanya dengan dokumen kertas, Thalia menyalakan laptop Danu yang tergeletak di meja. Ia menebak sandi laptop itu dengan mudah, tanggal lahir Ibu Hanifah. Setelah terbuka, Thalia langsung memeriksa riwayat pencarian di peramban internet. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat membaca kata kunci yang diketikkan Danu beberapa hari terakhir. Cara kerja racun arsenik dosis rendah, berapa lama orang mati karena gagal jantung buatan, gejala keracunan yang mirip sakit lambung, dan prosedur klaim asuransi jiwa istri tanpa otopsi. Danu bukan hanya merencanakan penjualan tanah, tapi juga sudah bersiap mengklaim asuransi jiwa Thalia. Thalia segera memotret semua dokumen di meja, layar laptop, dan tumpukan surat hutang itu dengan ponselnya. Ia juga mengirimkan beberapa file penting dari laptop Danu ke email pribadinya yang aman. Tangan Thalia bergerak cepat dan efisien meski hatinya hancur lebur. Ia mengumpulkan semua amunisi yang ia butuhkan untuk menghancurkan mereka. Kini ia tahu bahwa ia sedang berpacu dengan waktu. Mereka tidak akan berhenti sampai Thalia mati atau tanah itu terjual. Setelah memastikan semua bukti tersimpan, Thalia merapikan kembali meja kerja Danu sedemikian rupa agar tidak terlihat baru saja digeledah. Ia keluar dari ruangan itu, mengunci pintu kembali, dan bersandar di dinding lorong. Air matanya menetes satu persatu, bukan karena sedih, tapi karena marah. Ia bersumpah, tidak akan ada satu sen pun dari harta kakeknya yang jatuh ke tangan para penjahat itu. Keesokan harinya, matahari belum tinggi ketika Thalia menyadari ada keheningan yang janggal di halaman rumahnya. Biasanya, jam 6 pagi ia sudah bisa mendengar suara sapu lidi Pak Ujang yang bergesekan dengan aspal, atau bunyi gunting rumput yang beradu memangkas tanaman pagar. Namun pagi ini sunyi senyap. Thalia mencoba berpikir positif. Mungkin Pak Ujang sedang ke toilet atau membersihkan area belakang. Namun, ketika ia berjalan menuju garasi untuk memanaskan mobil, ia tidak melihat sosok tua itu dimanapun. Pintu pos kecil tempat Pak Ujang biasa istirahat tertutup rapat. Perasaan was-was mulai menjalar di dada Thalia, mengingat peringatan Pak Ujang tempo hari dan tatapan takutnya. Saat sarapan, Thalia memberanikan diri bertanya. Dengan nada santai sambil mengoleskan selai di rotinya, ia menanyakan keberadaan Pak Ujang kepada Danu dan Ibu Hanifah. Reaksi mereka sangat cepat. Terlalu cepat seolah jawaban itu sudah disiapkan sebelumnya. Ibu Hanifah, yang sedang disuapi bubur oleh Danu, menjawab tanpa menoleh. Ia mengatakan bahwa subuh tadi Pak Ujang mengetuk pintu belakang dan meminta izin pulang kampung mendadak. Katanya, ada kerabat jauhnya yang meninggal dunia di desa, dan ia mungkin tidak akan kembali bekerja dalam waktu dekat. Danu mengangguk membenarkan, menambahkan bahwa ia sudah memberikan pesangon sedikit untuk ongkos perjalanan Pak Ujang sebagai bentuk kepedulian. Thalia terdiam, tangannya mengepal di bawah meja. Ia tahu mereka berbohong. Pak Ujang adalah sebatang kara. Istri dan anaknya sudah meninggal puluhan tahun lalu dalam kecelakaan, dan Pak Ujang pernah bercerita bahwa ia tidak memiliki sanak saudara lagi di kampung. Rumah Thalia adalah satu-satunya rumah baginya, dan keluarga Thalia adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Tidak mungkin Pak Ujang pergi begitu saja tanpa pamit langsung kepada Thalia, apalagi dengan alasan kerabat meninggal. Thalia sadar, hilangnya Pak Ujang pasti berkaitan dengan fakta bahwa pria tua itu mengetahui rencana busuk mereka. Nyawa Pak Ujang kini menjadi taruhannya. Thalia menyelesaikan sarapannya dengan cepat, berpura-pura percaya pada cerita bohong itu, lalu segera pamit berangkat kerja. Di dalam mobil, jauh dari pandangan rumah, Thalia segera mengeluarkan ponselnya. Dulu, ia pernah memberikan ponsel bekas miliknya kepada Pak Ujang agar mudah dihubungi jika ada keperluan mendesak di rumah. Saat memberikannya, Thalia secara iseng mengaktifkan fitur pelacak lokasi dan menautkannya ke akun Google miliknya, berjaga-jaga jika ponsel itu hilang karena Pak Ujang sering lupa menaruh barang. Thalia membuka aplikasi pelacak itu dengan jantung berdebar. Ia berdoa dalam hati agar ponsel itu masih aktif dan Pak Ujang membawanya. Sebuah titik merah berkedip muncul di layar peta. Lokasinya bukan di terminal bus atau stasiun kereta seperti orang yang hendak pulang kampung,
melainkan di sebuah daerah pinggiran kota yang sepi, sekitar 10 kilometer dari rumah. Thalia memperbesar peta tersebut. Titik itu berhenti di sebuah area pergudangan tua bekas pabrik tekstil yang sudah lama bangkrut. Thalia ingat, kompleks pergudangan itu adalah milik salah satu kerabat jauh keluarga Danu yang juga terlilit masalah keuangan. Tanpa pikir panjang, Thalia memutar kemudi. Ia tidak menuju kantor, melainkan memacu mobilnya ke arah titik merah tersebut. Ketakutan akan keselamatan Pak Ujang mengalahkan rasa takutnya sendiri. Ia tahu Danu dan ibunya mungkin menyekap Pak Ujang di sana untuk membungkamnya selamanya. Sesampainya di lokasi, suasana sangat sepi dan mencekam. Ilalang tumbuh tinggi menutupi sebagian besar halaman gudang yang berkarat. Thalia memarkir mobilnya agak jauh di balik semak-semak agar tidak terlihat mencolok. Dengan mengendap-endap, ia berjalan menuju gudang utama tempat sinyal ponsel Pak Ujang berasal. Pintu gudang itu digembok dari luar, tetapi ada jendela kecil di bagian samping yang kacanya sudah pecah. Thalia memanjat tong bekas dan mengintip ke dalam. Di tengah ruangan yang luas dan berdebu, ia melihat sosok Pak Ujang terikat di sebuah kursi kayu tua. Mulutnya disumbat kain, dan wajahnya tampak lebam seperti habis dipukul. Hati Thalia mencelos melihatnya. Ia harus segera bertindak sebelum Danu atau orang suruhannya datang kembali. Thalia mencari jalan masuk lain dan menemukan pintu belakang yang engselnya sudah rusak. Dengan sekuat tenaga, ia menendang pintu itu hingga terbuka. Suara benturan pintu menggema di ruangan kosong, membuat Pak Ujang tersentak kaget. Mata tua itu membelalak melihat Thalia berlari ke arahnya. Thalia segera melepas ikatan tali tambang yang melilit tubuh Pak Ujang dan menarik sumbatan di mulutnya. Pak Ujang terbatuk-batuk, air mata mengalir di pipinya yang keriput. Dengan suara parau, ia menceritakan bahwa semalam Danu dan 2 orang preman menyeretnya keluar dari pos. Mereka tahu Pak Ujang sering menguping pembicaraan Ibu Hanifah di telepon. Ibu Hanifah memerintahkan agar Pak Ujang disimpan dulu sampai Thalia berhasil dilenyapkan, baru kemudian Pak Ujang akan diurus menyusul majikannya. Thalia memapah Pak Ujang keluar dari gudang itu secepat mungkin. Tubuh pria tua itu lemah karena belum makan dan minum, tapi semangat bertahan hidupnya masih ada. Thalia membawanya masuk ke dalam mobil dan segera tancap gas meninggalkan tempat terkutuk itu. Di perjalanan, Thalia memutuskan untuk tidak membawa Pak Ujang ke rumah sakit umum atau kantor polisi dulu, karena ia belum siap membongkar semuanya secara hukum hari ini. Ia membawa Pak Ujang ke sebuah kos-kosan aman milik teman baiknya yang bisa dipercaya. Di sana, Pak Ujang bisa bersembunyi, makan, dan memulihkan diri sementara Thalia menyelesaikan permainannya di rumah. Sebelum pergi, Thalia menggenggam tangan Pak Ujang dan berjanji bahwa ini adalah hari terakhir Pak Ujang menderita karena ulah keluarga suaminya. Malam harinya, Thalia pulang ke rumah dengan energi yang berbeda. Menyelamatkan Pak Ujang memberinya keyakinan baru bahwa ia selangkah lebih maju daripada Danu dan Ibu Hanifah. Rasa takut yang kemarin menghantuinya kini berubah menjadi keberanian dingin yang penuh perhitungan. Ia siap memainkan babak selanjutnya, sebuah perang urat saraf untuk menghancurkan mental mereka sebelum menghancurkan mereka secara hukum. Saat ia melangkah masuk, Danu dan Ibu Hanifah sedang menonton televisi di ruang tengah. Mereka tampak terkejut melihat Thalia pulang lebih awal dari biasanya, namun segera memasang topeng ramah mereka. Thalia bersikap sangat manis malam itu. Ia bahkan membawa pulang martabak kesukaan Danu. Saat makan malam, Thalia memulai serangannya. Di tengah denting sendok dan garpu, ia meletakkan alat makannya dan menatap Danu, serta Ibu Hanifah bergantian dengan tatapan serius namun lembut. Thalia berkata bahwa seharian ini ia banyak berpikir tentang hidup dan mati. Mungkin efek dari kabar bohong tentang kerabat Pak Ujang yang meninggal. Ia berkata bahwa harta dunia tidak akan dibawa mati, dan ia merasa tanah warisan kakeknya di lembah hijau itu adalah titipan yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan umat, bukan untuk kepentingan pribadi. Danu berhenti mengunyah. Matanya menatap Thalia dengan waspada. Ibu Hanifah yang sedang minum air tampak tegang, gelasnya berhenti di udara. Thalia melanjutkan ucapannya dengan lancar. Ia mengatakan bahwa ia berencana untuk mewakafkan seluruh tanah warisan itu kepada sebuah yayasan amal untuk dibangun panti asuhan anak yatim piatu terbesar di kota ini. Ia bilang ia sudah menghubungi pihak yayasan siang tadi, dan mereka sangat antusias. Thalia bahkan menambahkan detail bahwa proses pemindahan hak tanah akan dimulai lusa, dan ia merasa sangat lega serta bahagia bisa berbuat sesuatu yang mulia sebelum ia tua. Efek ucapan Thalia seperti bom yang meledak di meja makan. Danu tersedak makanannya sendiri, hingga terbatuk-batuk hebat. Wajahnya memerah, antara panik dan marah. Ibu Hanifah, saking kagetnya, secara refleks menghentakkan kakinya yang lumpuh ke lantai dengan keras, menimbulkan bunyi gedebuk yang cukup nyaring. Thalia melirik kaki itu sekilas,
lalu pura-pura tidak sadar dan sibuk menepuk-nepuk punggung Danu. Ibu Hanifah buru-buru menutupi kakinya dengan selimut, wajahnya pucat pasi. Rencana mereka untuk menjual tanah itu demi melunasi hutang miliaran rupiah terancam gagal total di depan mata. Jika tanah itu diwakafkan, mereka tidak akan mendapatkan sepeser pun, dan para penagih hutang akan menghabisi Danu. Danu mencoba menanggapi dengan suara gemetar. Ia berusaha terdengar bijak, mengatakan bahwa niat Thalia sangat mulia, tapi apakah tidak sebaiknya dipikirkan ulang? Danu berargumen bahwa tanah itu adalah aset keluarga yang berharga, dan mungkin mereka bisa memanfaatkannya untuk bisnis dulu, baru sebagian keuntungannya disumbangkan. Ibu Hanifah ikut menimpali dengan nada yang sedikit tinggi, lupa menjaga intonasi lembutnya. Ia berkata bahwa kakek Thalia pasti ingin cucunya hidup makmur, bukan membuang harta begitu saja. Thalia hanya tersenyum tipis dan menggeleng tegas. Ia berkata keputusannya sudah bulat demi ketenangan batinnya. Ia sengaja menekankan kata ketenangan batin, sambil menatap mata Ibu Hanifah dalam-dalam, membuat wanita tua itu memalingkan muka. Setelah makan malam yang penuh ketegangan itu, Thalia masuk ke kamarnya namun tidak tidur. Ia tahu umpan yang ia lempar sudah disambar. Ia mengambil ponselnya dan memantau CCTV. Benar saja, tidak lama kemudian, Danu dan Ibu Hanifah berkumpul di kamar tamu. Kali ini mereka tidak tertawa. Mereka bertengkar hebat. Suara mereka tertahan namun penuh emosi. Melalui earphone, Thalia mendengar Ibu Hanifah memaki-maki Danu, menyebut anaknya tidak becus mengendalikan istri. Ibu Hanifah panik luar biasa. Ia berkata bahwa mereka tidak punya waktu lagi untuk meracuni Thalia pelan-pelan. Jika Thalia menandatangani surat wakaf itu lusa, tamatlah riwayat mereka. Danu terdengar menangis frustrasi. Ia ketakutan dikejar rentenir jika tanah itu melayang. Dalam kepanikan itu, Ibu Hanifah mengambil keputusan drastis. Ia memerintahkan Danu untuk bertindak keras besok malam. Tidak ada lagi racun dosis rendah. Ibu Hanifah menyuruh Danu untuk merancang skenario perampokan rumah atau kecelakaan fatal di tangga. Mereka harus membunuh Thalia sebelum surat wakaf itu ditandatangani, apapun caranya. Thalia merekam semua percakapan mengerikan itu. Jantungnya berdegup kencang bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ia sudah mendapatkan pengakuan rencana pembunuhan berencana yang sangat jelas. Bukti ini sudah lebih dari cukup untuk menyeret mereka ke penjara seumur hidup. Thalia melepaskan earphone-nya dan menyimpan rekaman itu di 3 tempat penyimpanan awan yang berbeda agar aman. Ia menatap langit-langit kamar, membayangkan wajah kakeknya. Ia merasa kakeknya sedang melindunginya dari atas sana. Besok malam adalah puncaknya. Thalia tahu Danu dan Ibu Hanifah akan mencoba membunuhnya besok. Namun, mereka tidak tahu bahwa Thalia yang akan menggelar panggung kematian untuk mereka. Sebuah panggung di mana topeng mereka akan dibuka di hadapan hukum. Thalia memejamkan mata, mengumpulkan tenaga untuk pertunjukan terakhir yang akan ia mainkan dengan sempurna. Pagi itu, matahari bersinar cerah menembus jendela kaca ruang makan, namun ketegangan di antara penghuni rumah terasa begitu pekat hingga menyesakkan dada. Danu terlihat sangat kacau dengan lingkaran hitam di bawah matanya, menandakan ia tidak tidur semalaman karena memikirkan perintah ibunya untuk menghabisi istrinya sendiri. Sementara itu, Ibu Hanifah duduk di kursi rodanya dengan wajah kaku, matanya terus mengawasi gerak-gerik Thalia dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Mereka berdua seperti harimau yang siap menerkam mangsanya, menunggu momen yang tepat untuk melaksanakan rencana keji mereka sebelum Thalia sempat mewakafkan tanah warisan itu. Thalia menyadari ketegangan itu, namun ia justru tersenyum cerah, seolah-olah beban dunia baru saja diangkat dari pundaknya. Di tengah keheningan sarapan yang mencekam, Thalia meletakkan sendoknya dan menatap suami serta mertuanya dengan pandangan penuh kasih sayang yang dibuat-buat. Dengan suara lembut, ia memecah kebisuan itu. Thalia berkata bahwa semalaman ia merenung dan tidak bisa tidur memikirkan rencana wakaf tanah tersebut. Ia mengaku merasa bersalah jika harus memberikan harta keluarga kepada orang lain sementara suaminya sendiri sedang kesulitan dalam bisnis. Thalia mengatakan bahwa baginya, keluarga adalah segalanya dan membantu suami adalah kewajiban utama seorang istri. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk membatalkan rencana wakaf ke yayasan panti asuhan. Sebagai gantinya, ia akan memindahkan hak kepemilikan tanah lembah hijau itu kepada Danu sepenuhnya agar bisa dijual untuk modal usaha dan melunasi hutang-hutang bisnis yang melilit Danu. Mendengar ucapan itu, reaksi Danu dan Ibu Hanifah sungguh luar biasa. Wajah Danu yang tadinya suram seketika berubah cerah. Matanya terbelalak seolah tidak percaya dengan keberuntungan yang jatuh dari langit. Ia bahkan menjatuhkan roti yang sedang dipegangnya, karena tangannya gemetar saking gembiranya. Ibu Hanifah, yang tadinya siap memerintahkan pembunuhan, langsung mengubah ekspresinya menjadi sangat manis.
Ia memuji Thalia sebagai menantu paling berbakti dan istri yang salehah. Rencana pembunuhan yang sudah mereka susun rapi semalam seketika batal. Mengapa harus mengambil risiko membunuh dan berurusan dengan polisi jika Thalia dengan sukarela menyerahkan harta itu? Keserakahan mereka membuat kewaspadaan mereka lenyap seketika. Mereka merasa menang telak tanpa perlu mengotori tangan dengan darah. Thalia memanfaatkan euforia mereka dengan cepat. Ia mengatakan bahwa agar prosesnya sah dan cepat, ia sudah menghubungi pengacara kepercayaan keluarga, Pak Adrian, untuk datang ke rumah nanti malam. Thalia ingin proses penandatanganan pemindahan aset dilakukan malam ini, juga dalam sebuah acara makan malam keluarga yang spesial. Danu dan Ibu Hanifah menyetujui usul itu dengan semangat yang menggebu-gebu. Bagi mereka, malam ini akan menjadi malam kemenangan. Danu bahkan langsung menelepon beberapa penagih hutangnya dengan sombong, berjanji akan melunasi semua tagihan minggu depan. Thalia hanya tersenyum melihat tingkah laku mereka, senyum yang menyimpan arti lain yang tidak mereka pahami. Sore harinya, kesibukan melanda rumah itu. Thalia memesan makanan catering terbaik dari restoran langganan mereka. Meja makan ditata sedemikian rupa dengan lilin-lilin cantik dan bunga segar, menciptakan suasana romantis dan hangat. Danu mengenakan kemeja terbaiknya dan menyisir rambutnya dengan rapi, tampak seperti pengusaha sukses yang siap menerima suntikan dana besar. Ibu Hanifah meminta dipakaikan baju terbagusnya dan perhiasan emas yang masih tersisa, ingin terlihat berwibawa saat menandatangani dokumen nanti. Mereka benar-benar tidak sadar bahwa mereka sedang berdandan untuk menghadiri kejatuhan mereka sendiri. Thalia memandang persiapan itu dengan tatapan dingin. Ia memastikan semua alat perekam dan proyektor yang ia siapkan tersembunyi dengan rapi di balik dekorasi ruang makan. Tepat pukul 7 malam, bel rumah berbunyi. Thalia membukakan pintu dan menyambut Pak Adrian, pengacara keluarga yang sudah ia kenal sejak lama. Pak Adrian datang dengan setelan jas formal, membawa tas kerja berisi dokumen-dokumen penting. Namun, Pak Adrian tidak datang sendirian. Ia membawa 2 orang asisten pria berbadan tegap yang diperkenalkan sebagai saksi independen dari kantor notaris. Danu dan Ibu Hanifah menyambut mereka dengan ramah, tidak curiga sedikitpun bahwa 2 saksi itu sebenarnya adalah polisi berpakaian preman yang menyamar atas permintaan Thalia. Mereka semua duduk di meja makan, menikmati hidangan pembuka dengan percakapan yang ringan dan penuh tawa palsu. Setelah makan malam usai, suasana berubah menjadi lebih serius. Pak Adrian mengeluarkan tumpukan dokumen dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Dokumen itu adalah surat pernyataan pelepasan hak atas tanah lembah hijau dari Thalia kepada Danu. Mata Danu dan Ibu Hanifah berbinar tamak menatap kertas-kertas itu. Tangan Danu gatal ingin segera memegang pena. Ibu Hanifah tersenyum lebar, membayangkan tumpukan uang yang akan segera menjadi miliknya. Pak Adrian menjelaskan pasal-pasal dalam dokumen itu dengan tenang, sementara Thalia mendengarkan dengan seksama. Saat tiba waktunya tanda tangan, Danu sudah memegang pena dengan mantap, siap menggoreskan tintanya. Namun, sebelum ujung pena menyentuh kertas, Thalia mengangkat tangannya. Ia meminta waktu sebentar. Dengan suara yang tenang namun tegas, Thalia berkata bahwa sebelum ia menyerahkan harta warisan kakeknya, ia ingin mempersembahkan sesuatu yang spesial sebagai kenang-kenangan perjalanan rumah tangga mereka. Ia berkata telah membuat sebuah video pendek tentang kenangan manis mereka selama ini. Danu dan Ibu Hanifah saling pandang. Sedikit bingung namun tetap tersenyum. Mengira itu hanya video sentimental istri yang bucin. Mereka mengangguk setuju, tidak ingin merusak suasana hati Thalia sebelum tanda tangan. Thalia berdiri, mengambil remote kecil dari saku bajunya, dan menekan tombol. Lampu ruang makan meredup, dan sebuah layar proyektor turun perlahan dari langit-langit di ujung ruangan. Jebakan telah tertutup sempurna, dan tikus-tikus itu sudah ada di dalamnya. Ruang makan menjadi remang-remang, hanya diterangi oleh cahaya dari lilin di atas meja dan pantulan sinar dari layar proyektor yang mulai menyala. Danu dan Ibu Hanifah duduk dengan santai, menantikan tayangan slide foto pernikahan atau momen liburan mereka. Namun, gambar yang muncul di layar bukanlah foto romantis. Layar itu menampilkan rekaman hitam putih dengan kualitas gambar yang tajam. Itu adalah rekaman dari kamera CCTV ruang tengah. Danu mengerutkan kening, bingung. Gambar itu menunjukkan ruang tengah rumah mereka pada jam 12 siang beberapa hari yang lalu. Di layar, pintu kamar tamu terbuka, dan sosok Ibu Hanifah keluar. Suasana di meja makan seketika berubah menjadi beku. Danu dan Ibu Hanifah terbelalak kaget melihat tayangan di mana Ibu Hanifah, yang selama ini mengaku lumpuh total, berjalan dengan lancar dan gagah di ruang tengah. Tidak ada kursi roda, tidak ada langkah tertatih. Ia bahkan terlihat melakukan peregangan tubuh dengan leluasa. Di layar, Danu kemudian masuk dan memeluk ibunya sambil tertawa.
Suara dari rekaman itu mulai terdengar melalui speaker yang dipasang Thalia. Percakapan tentang rencana meracuni Thalia, tentang dosis obat yang harus ditambah, dan tentang keinginan menguasai warisan demi membayar hutang judi terdengar sangat jelas dan menggema di seluruh ruangan. Wajah Danu pucat pasi, darah seolah terkuras habis dari wajahnya. Mulutnya ternganga, tangannya gemetar hebat hingga pena yang dipegangnya jatuh menggelinding di atas meja. Ibu Hanifah tampak seperti orang yang terkena serangan jantung sungguhan. Matanya melotot menatap layar, napasnya tersengal-sengal. Namun, teror itu belum berakhir. Slide berganti ke rekaman malam sebelumnya, saat mereka bertengkar hebat di kamar. Suara Ibu Hanifah yang memerintahkan Danu untuk membunuh Thalia dengan cara kekerasan, entah itu perampokan atau kecelakaan di tangga, terdengar sangat mengerikan. Kata-kata, bunuh dia sebelum tanda tangan wakaf, terngiang-ngiang, menusuk telinga siapapun yang mendengarnya. Pak Adrian, sang pengacara, menatap Danu dan ibunya dengan tatapan jijik dan marah. Dua orang, asisten, notaris yang berbadan tegap itu kini sudah berdiri dari kursi mereka, sikap tubuh mereka berubah siaga penuh. Thalia berdiri tegak di ujung meja, menatap suami dan mertuanya dengan pandangan dingin yang menusuk tulang. Tidak ada lagi senyum manis atau wajah istri penurut. Yang ada hanyalah wajah seorang wanita yang telah dikhianati dan kini menuntut keadilan. Thalia berkata dengan suara lantang bahwa tidak ada tanda tangan malam ini, dan tidak akan pernah ada penyerahan harta warisan kepada pembunuh berdarah dingin seperti mereka. Kepanikan melanda Ibu Hanifah. Insting bertahan hidupnya membuatnya lupa pada sandiwaranya sendiri. Karena merasa terpojok dan ketakutan melihat bukti yang begitu telak, Ibu Hanifah secara refleks berdiri dari kursi rodanya. Ia melompat berdiri, hendak berlari menuju pintu belakang. Pemandangan itu membuat Pak Adrian menggelengkan kepala tak percaya. Wanita yang selama ini dikasihani karena lumpuh ternyata bisa berlari lebih cepat dari orang sehat. Ibu Hanifah berteriak histeris, mengatakan bahwa semua rekaman itu bohong dan rekayasa. Namun, tindakannya yang berdiri tegak justru menjadi bukti paling nyata di hadapan semua saksi mata di ruangan itu. Danu yang melihat ibunya panik ikut kehilangan akal. Ia mencoba meraih dokumen di meja, seolah ingin merobeknya, atau mungkin menyerang Thalia. Namun, belum sempat ia bergerak lebih jauh, salah satu, asisten, notaris itu dengan sigap meringkus tangan Danu dan memelintirnya ke belakang punggung. Pria berbadan tegap itu mengeluarkan borgol dari balik jasnya dan langsung mengunci pergelangan tangan Danu. Asisten satunya lagi mengejar Ibu Hanifah yang baru berlari beberapa langkah dan langsung menahannya dengan mudah. Teriakan dan makian Ibu Hanifah memenuhi ruangan, kontras dengan musik klasik yang masih mengalun pelan dari speaker. Pak Adrian kemudian berbicara dengan nada resmi. Ia memperkenalkan kedua asistennya sebagai anggota kepolisian dari unit reserse kriminal yang sudah berkoordinasi dengan Thalia sejak kemarin. Ia menjelaskan bahwa semua bukti rekaman video dan audio ini sudah lebih dari cukup untuk menjerat mereka dengan pasal berlapis, mulai dari penipuan, pemalsuan kondisi kesehatan, hingga percobaan pembunuhan berencana yang ancaman hukumannya sangat berat. Danu lemas ketika, kakinya tidak kuat menopang tubuhnya hingga ia terduduk di lantai. Ia menatap Thalia dengan pandangan memohon, mencoba memanggil nama istrinya dengan suara parau, berharap masih ada sisa cinta yang bisa menyelamatkannya. Thalia berjalan mendekati Danu yang terduduk tak berdaya. Ia menatap pria yang pernah ia cintai itu tanpa rasa iba sedikitpun. Thalia berkata bahwa cinta yang ia miliki sudah mati bersamaan dengan tanaman lidah mertua yang mereka racuni. Ia mengatakan bahwa Danu bukan hanya gagal sebagai pengusaha, tapi juga gagal sebagai suami, sebagai anak, dan sebagai manusia. Thalia kemudian beralih menatap Ibu Hanifah yang masih meronta-ronta sambil menyalahkan Danu. Thalia berbisik pelan namun tajam, mengatakan bahwa akting Ibu Hanifah memang bagus, tapi sayang penontonnya jauh lebih pintar. Malam yang seharusnya menjadi pesta kemenangan bagi Danu dan ibunya berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Polisi mulai menggiring mereka keluar rumah, menuju mobil patroli yang ternyata sudah menunggu di depan pagar. Tetangga sekitar mulai keluar rumah karena mendengar keributan, menyaksikan bagaimana Danu yang tampan dan ibunya yang alim, digelandang seperti penjahat kelas kakap. Thalia berdiri di ambang pintu, menyaksikan semua itu dengan perasaan lega yang luar biasa. Beban berat yang menghimpit dadanya selama seminggu ini akhirnya sirna. Ia berhasil membalikkan keadaan, mengubah statusnya dari korban menjadi pemenang, dan mengirim para monster itu ke tempat yang seharusnya, di balik jeruji besi. Suasana di ruang makan yang tadinya elegan dengan cahaya lilin dan aroma makanan mewah kini, berubah menjadi kekacauan yang memalukan. Teriakan histeris Ibu Hanifah memecah keheningan malam, menggema hingga ke sudut-sudut rumah yang selama ini menyimpan rahasia kelam mereka. Wanita tua yang baru saja tertangkap basah berdiri tegak dan berlari itu, kini meronta-ronta dalam cengkeraman petugas kepolisian yang menyamar.
Topeng keibuannya hancur lebur, digantikan oleh wajah asli yang penuh ketakutan, kemarahan, dan kepanikan luar biasa. Ia terus berteriak, mencoba memutarbalikan fakta dengan menuduh bahwa semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh Thalia. Namun, bukti yang terpampang di layar proyektor masih terus berputar, menampilkan rekaman dirinya yang sedang merencanakan pembunuhan dengan sangat jelas, membuat segala penyangkalannya terdengar konyol dan sia-sia. Sementara itu, Danu terduduk lemas di lantai dengan tangan terborgol ke belakang. Wajahnya yang tampan kini basah oleh keringat dingin dan air mata ketakutan. Ia menatap ibunya dengan pandangan nanar, seolah baru menyadari bahwa wanita yang selama ini ia patuhi secara buta itu telah menyeretnya ke dalam jurang kehancuran. Polisi yang menahannya membacakan hak-haknya dengan suara lantang dan tegas. Namun Danu tampaknya tidak mendengar satu kata pun. Pikirannya kosong, dipenuhi oleh bayangan jeruji besi dan masa depan yang suram. Ketika tatapan Danu bertemu dengan tatapan Thalia, ia mencoba membuka mulutnya untuk memohon ampun, tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan saat melihat sorot mata istrinya. Mata Thalia yang biasanya hangat dan penuh cinta kini sedingin es. Menatapnya bukan sebagai suami, melainkan sebagai objek yang menjijikan. Di tengah kekacauan itu, terjadilah drama saling menyalahkan yang sangat menyedihkan. Ibu Hanifah yang merasa posisinya semakin terpojok tiba-tiba menudingkan telunjuknya ke arah Danu. Dengan suara melengking, ia berteriak kepada polisi bahwa ia tidak bersalah. Ia mengklaim bahwa dirinya hanyalah seorang ibu tua yang dipaksa oleh anaknya yang gila judi untuk ikut dalam sandiwara ini. Ibu Hanifah bersumpah di atas nama Tuhan bahwa ide meracuni Thalia dan memalsukan kelumpuhan itu adalah ide murni dari Danu. Ia berkata bahwa Danu mengancam akan menelantarkannya di panti jompo jika ia tidak mau bekerja sama. Pengakuan palsu dan pengkhianatan seorang ibu terhadap anaknya sendiri itu membuat seisi ruangan terhenyak. Thalia menggelengkan kepala, takjub melihat betapa rendahnya moral wanita tua itu demi menyelamatkan dirinya sendiri. Mendengar tuduhan ibunya, Danu yang tadinya diam dan pasrah mendadak meledak kemarahannya. Ia meronta dari pegangan polisi dan berteriak membalas ibunya. Danu membongkar semua aib yang selama ini mereka tutupi rapat-rapat. Dengan suara serak penuh emosi, Danu mengungkapkan bahwa hutang bisnisnya menumpuk bukan hanya karena kegagalannya mengelola usaha, melainkan karena gaya hidup Ibu Hanifah yang di luar nalar. Danu berteriak bahwa uang modal usaha yang ia pinjam dari bank dan investor habis digunakan oleh ibunya untuk membeli tas-tas bermerek, perhiasan berlian, dan biaya perawatan kecantikan di klinik mahal agar tetap terlihat awet muda di depan teman-teman sosialitanya. Danu mengaku bahwa ia terpaksa berjudi online karena didesak oleh tagihan kartu kredit ibunya yang selangit, dan ketika ia kalah judi, ibunya lah yang menyusun rencana untuk membunuh Thalia demi menguasai warisan tanah Lembah Hijau. Pertengkaran antara ibu dan anak itu menjadi tontonan yang sangat memalukan sekaligus memuaskan bagi Thalia. Segala kebusukan yang selama ini tersembunyi di balik senyum manis dan kata-kata bijak kini terurai dengan gamblang. Mereka saling mencabik, saling membuka borok, dan saling menjatuhkan tanpa tersisa sedikitpun rasa kasih sayang keluarga. Polisi membiarkan mereka berdebat sebentar untuk mencatat semua pengakuan spontan itu sebagai bukti tambahan, sebelum akhirnya memerintahkan mereka untuk diam dan menggiring mereka keluar. Pak Adrian, sang pengacara, mengumpulkan semua dokumen bukti dan rekaman CCTV dengan rapi. Ia menepuk bahu Thalia pelan, memberikan dukungan moral tanpa kata-kata, mengisyaratkan bahwa bagian terberat sudah selesai. Ketika polisi membawa Danu dan Ibu Hanifah keluar dari pintu utama, pemandangan di halaman rumah tak kalah ramainya. Lampu rotator mobil polisi yang berwarna biru merah menyala terang, membelah kegelapan malam di kompleks perumahan yang tenang itu. Para tetangga yang penasaran karena mendengar keributan sudah berkumpul di depan pagar. Mereka berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk, dan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Rasa malu yang luar biasa menghantam Danu dan Ibu Hanifah. Ibu Hanifah yang selama ini selalu menjaga citra sebagai wanita terhormat dan religius di mata tetangga, kini harus berjalan dengan tangan terborgol, digiring seperti kriminal kelas 3. Ia berusaha menundukkan wajahnya, menutupi mukanya dari sorot kamera tetangga, namun semua orang sudah melihat wajah aslinya. Bisikan cemoohan dan tatapan jijik dari para tetangga terasa lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Namun, kejutan bagi Danu dan Ibu Hanifah belum berakhir di situ. Tepat sebelum mereka dimasukkan ke dalam mobil patroli, sebuah mobil sedan hitam berhenti di belakang mobil polisi. Pintu mobil itu terbuka, dan keluarlah sosok yang mereka pikir sudah tidak akan pernah mereka lihat lagi. Pak Ujang turun dari mobil itu dengan didampingi oleh seorang petugas. Meskipun wajahnya masih terlihat lebam dan jalannya sedikit pincang akibat penyekapan, Pak Ujang menatap majikan durhakanya dengan tatapan tegar. Melihat Pak Ujang masih hidup, mata Danu terbelalak lebar seolah melihat hantu. Ia gemetar hebat, menyadari bahwa satu-satunya harapan untuk lolos dari jerat hukum sudah musnah.
Saksi kunci yang mereka kira sudah diamankan, ternyata selamat dan kini berdiri sebagai penuntut utama. Ibu Hanifah yang melihat Pak Ujang langsung lemas. Kakinya yang tadi kuat berlari kini benar-benar terasa lumpuh karena syok. Ia tahu kesaksian Pak Ujang akan menjadi paku terakhir di peti mati kebebasannya. Pak Ujang berjalan mendekati Thalia, mengabaikan Danu dan ibunya. Ia menunduk hormat kepada Thalia, matanya berkaca-kaca karena lega melihat Thalia selamat dan sehat. Thalia menyambut tangan Pak Ujang dan menggenggamnya erat, memberikan sinyal bahwa keadilan telah ditegakkan. Polisi kemudian mendorong Danu dan Ibu Hanifah masuk ke dalam mobil patroli dengan kasar. Pintu mobil ditutup dengan bantingan keras, memisahkan mereka dari kehidupan mewah yang selama ini mereka nikmati dari hasil memeras keringat dan darah orang lain. Thalia berdiri di teras rumahnya, menatap iring-iringan mobil polisi yang perlahan meninggalkan pekarangan. Suara sirine yang menjauh terdengar seperti nyanyian kemenangan di telinganya. Ia tidak menangis. Air matanya sudah kering sejak ia melihat rekaman CCTV pertama kali. Yang tersisa kini hanyalah perasaan kosong yang perlahan mulai terisi oleh rasa lega yang membuncah. Rumah besar itu kembali sunyi. Namun kali ini bukan kesunyian yang mencekam, melainkan kesunyian yang damai. Udara malam terasa lebih segar saat Thalia menghirup napas panjang. Ia sadar bahwa malam ini adalah akhir dari sebuah mimpi buruk, sekaligus awal dari perjalanan hidupnya yang baru tanpa parasit yang menggerogoti kebahagiaannya. Ia berbalik badan, masuk ke dalam rumah, dan menutup pintu utama rapat-rapat, meninggalkan masa lalu kelamnya di luar sana bersama debu jalanan. Malam itu, Thalia tidak langsung tidur. Ia ditemani oleh Pak Adrian dan beberapa petugas kepolisian yang masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengamankan barang bukti lainnya, seperti sisa racun di dapur dan dokumen-dokumen palsu di laptop Danu. Thalia memberikan keterangan dengan tenang dan runtut, tidak melewatkan satu detail pun. Ia menyerahkan tanaman lidah mertua yang mati keracunan sebagai bukti fisik yang tak terbantahkan. Setiap kata yang ia ucapkan dalam berita acara pemeriksaan adalah paku yang akan memastikan Danu dan Ibu Hanifah tidak akan bisa menghirup udara bebas dalam waktu yang sangat lama. Setelah semua petugas pulang, Thalia duduk sendirian di sofa ruang tengah, tempat di mana sandiwara itu bermula. Ia menatap dinding kosong bekas lukisan yang menyembunyikan CCTV. Ia tersenyum tipis, berterima kasih pada naluri dan keberaniannya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam seminggu, Thalia tidur dengan sangat nyenyak tanpa rasa takut akan suara langkah kaki misterius atau minuman beracun. 6 bulan telah berlalu sejak malam penangkapan yang menggemparkan itu. Waktu berjalan begitu cepat bagi Thalia yang sibuk menata ulang kepingan hidupnya. Proses hukum terhadap Danu dan Ibu Hanifah berjalan lancar namun penuh drama. Di persidangan, fakta-fakta yang terungkap membuat publik geram. Kasus ini menjadi sorotan media lokal, karena melibatkan unsur keserakahan keluarga yang begitu kental. Danu dan ibunya berusaha menyewa pengacara mahal dengan sisa uang yang mereka sembunyikan, namun bukti video dan kesaksian Pak Ujang terlalu kuat untuk dipatahkan. Hakim yang memimpin sidang tidak memberikan ampun sedikitpun. Ketukan palu hakim menjadi suara paling merdu yang pernah didengar Thalia. Danu divonis 12 tahun penjara karena percobaan pembunuhan berencana dan penipuan, sementara Ibu Hanifah mendapat hukuman 15 tahun karena terbukti sebagai otak utama dan memiliki rekam jejak kejahatan serupa di masa lalu yang baru terungkap berkat penyelidikan polisi. Kabar dari balik jeruji besi yang sampai ke telinga Thalia sungguh mengenaskan, sebuah karma yang setimpal dengan perbuatan mereka. Danu, yang terbiasa hidup enak dan manja, menjadi bulan-bulanan narapidana lain. Sifatnya yang pengecut dan cengeng, membuatnya tidak bisa bertahan di kerasnya lingkungan penjara. Ia sering sakit-sakitan dan mengalami depresi berat, terus-menerus memanggil nama Thalia dalam tidurnya, berharap istrinya akan datang menyelamatkan. Namun, harapan itu sia-sia. Thalia sudah menutup buku masa lalunya rapat-rapat. Sementara itu, nasib Ibu Hanifah jauh lebih buruk. Wanita yang dulu sombong dan gila hormat itu, kini harus membersihkan toilet penjara setiap hari. Tanpa perawatan kecantikan dan barang mewah, wajah aslinya yang keriput dan penuh kebencian terlihat jelas. Teman-teman sosialitanya sudah lama meninggalkannya, bahkan menjadi orang pertama yang mencibirnya di media sosial. Stroke yang dulu ia jadikan sandiwara kini mulai menyerang tubuhnya secara nyata akibat stres berkepanjangan, membuatnya benar-benar membutuhkan kursi roda di dalam penjara yang dingin dan lembab. Di sisi lain, kehidupan Thalia berubah 180 derajat ke arah yang lebih baik. Hal pertama yang ia lakukan setelah putusan sidang adalah membersihkan rumah peninggalan kakeknya secara menyeluruh. Ia menyewa jasa profesional untuk membuang semua barang-barang milik Danu dan Ibu Hanifah. Kasur, sofa, baju, hingga perabot yang pernah disentuh mereka, semuanya diangkut keluar dan disumbangkan atau dibakar. Thalia ingin menghapus jejak energi negatif yang mereka tinggalkan.
Ia mengecat ulang dinding rumah dengan warna-warna cerah yang menenangkan, mengganti tirai-tirai tebal yang suram dengan kain tipis yang membiarkan sinar matahari masuk dengan leluasa. Rumah itu kini kembali bernapas, kembali menjadi istana yang hangat dan nyaman bagi Thalia. Mengenai tanah warisan lembah hijau yang menjadi sumber malapetaka itu, Thalia mengambil keputusan yang sangat bijaksana. Ia menolak tawaran perusahaan air mineral yang dulu mendekati Danu, karena ia tahu perusahaan itu akan mengeksploitasi alam tanpa ampun. Sebagai gantinya, Thalia menjual tanah itu kepada sebuah konsorsium pengembang wisata ramah lingkungan yang memiliki visi pelestarian alam. Nilai jualnya memang sedikit di bawah tawaran pertama, namun angka itu tetap sangat fantastis, cukup untuk membuat Thalia hidup makmur 7 turunan tanpa perlu bekerja keras lagi. Dalam perjanjian jual-beli itu, Thalia menyertakan klausul bahwa sumber mata air di tanah itu harus tetap dijaga kemurniannya dan sebagian keuntungan wisata harus dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat desa sekitar. Dengan cara ini, Thalia merasa telah menghormati wasiat kakeknya untuk menjaga tanah itu sekaligus menebar manfaat bagi banyak orang. Sebagian uang hasil penjualan tanah itu digunakan Thalia untuk membalas jasa orang yang paling berjasa dalam hidupnya, Pak Ujang. Thalia merenovasi rumah sederhana Pak Ujang di kampung halamannya menjadi rumah yang sangat layak dan nyaman. Ia juga memberangkatkan Pak Ujang ibadah umrah, sebuah impian yang sudah lama dipendam pria tua itu namun tak pernah kesampaian. Pak Ujang kini tidak lagi bekerja sebagai tukang kebun yang memegang sapu lidi. Thalia mengangkatnya menjadi kepala pengawas keamanan di rumah dan aset-aset properti baru yang dibeli Thalia. Pak Ujang bekerja dengan setelan seragam yang rapi, memimpin beberapa satpam muda dengan penuh wibawa. Senyum bahagia tidak pernah lepas dari wajah keriputnya. Ia sering berkata kepada siapa saja bahwa Thalia bukan lagi sekadar majikannya, melainkan sudah seperti anak kandungnya sendiri yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkan masa tuanya. Pagi ini, suasana di teras belakang rumah Thalia terasa begitu damai. Kicauan burung gereja terdengar riuh menyambut matahari pagi yang hangat. Thalia duduk bersantai di kursi rotan barunya, mengenakan pakaian santai yang nyaman. Di tangannya, secangkir teh chamomile asli mengepulkan asap tipis yang harum. Ia menyesap teh itu perlahan, menikmati rasa hangat yang mengalir ke tenggorokannya, rasa yang murni tanpa racun, rasa kebebasan yang sesungguhnya. Di pangkuannya, sebuah tablet menampilkan berita ekonomi terkini tentang perkembangan proyek wisata di Lembah Hijau yang berjalan sukses. Thalia tersenyum puas. Ia tidak hanya berhasil menyelamatkan nyawanya, tetapi juga berhasil mengubah kutukan menjadi berkah. Thalia meletakkan tabletnya di meja dan memejamkan mata sejenak, merasakan hembusan angin sepau-sepau yang membelai wajahnya. Ia teringat kembali pada masa-masa kelam 6 bulan lalu, saat ia hidup dalam ketakutan di rumahnya sendiri. Kini, semua rasa takut itu telah sirna. Tidak ada lagi suara langkah kaki misterius di lorong malam, tidak ada lagi tatapan mata licik yang mengawasinya, dan tidak ada lagi sandiwara menyakitkan yang harus ia mainkan. Ia kini adalah ratu di istananya sendiri, wanita merdeka yang memegang kendali penuh atas takdirnya. Pengalaman pahit itu telah menempa dirinya menjadi sosok yang jauh lebih kuat, lebih waspada, dan lebih menghargai dirinya sendiri. Thalia membuka matanya dan menatap langit biru yang cerah. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjalani hidup ini dengan bahagia, bukan untuk membuktikan apa-apa kepada Danu atau siapapun, melainkan untuk dirinya sendiri dan untuk kakeknya. Ia akan menggunakan kekayaannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, seperti yang ia lakukan pada Pak Ujang, agar harta itu menjadi berkah dan bukan petaka. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari Pak Adrian, mengabarkan bahwa proses balik nama seluruh aset sisa yang disita dari keluarga Danu sudah selesai dan resmi menjadi milik Thalia sebagai ganti rugi. Thalia membaca pesan itu tanpa ekspresi berlebihan, hanya senyum tipis yang tersungging di bibirnya. Ia mematikan layar ponselnya, kembali menyesap tehnya, dan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Permainan selesai. Dan kali ini, orang baik yang menang. Dengan hati yang ringan, Thalia bangkit dari kursinya, siap menyambut hari baru yang penuh dengan harapan dan kedamaian sejati. 1 tahun penuh telah berlalu sejak badai besar itu menghantam kehidupan Thalia. Waktu ternyata benar-benar menjadi obat yang paling ampuh untuk menyembuhkan luka, sekaligus menjadi hakim yang paling adil dalam membagikan nasib. Siang itu, matahari bersinar terik di atas kawasan perbukitan Lembah Hijau, namun udara di sana terasa sejuk berkat ribuan pohon yang tetap dijaga kelestariannya. Hari ini adalah hari peresmian kawasan wisata alam yang dibangun di atas tanah warisan kakek Thalia. Ratusan tamu undangan hadir, mulai dari pejabat daerah, aktivis lingkungan, hingga warga desa setempat yang kini mendapatkan lapangan pekerjaan baru. Di tengah kerumunan itu, Thalia berdiri tegak di atas podium, mengenakan pakaian batik yang elegan. Wajahnya memancarkan aura wibawa dan ketenangan yang jauh berbeda dibandingkan setahun lalu,
saat ia masih menjadi istri yang ketakutan di rumahnya sendiri. Ketika Thalia menggunting pita melati sebagai tanda peresmian, tepuk tangan riuh membahana memenuhi lembah. Ia tersenyum, namun matanya berkaca-kaca menatap langit biru. Ia membayangkan kakeknya tersenyum bangga melihat tanah ini tidak jatuh ke tangan orang-orang serakah, melainkan menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang. Di barisan depan tamu undangan, Pak Ujang duduk dengan setelan kemeja batik yang rapi. Pria tua itu bertepuk tangan paling kencang. Wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan seolah sedang menyaksikan kesuksesan anak kandungnya sendiri. Kehadiran Pak Ujang di sana menjadi pengingat bagi Thalia bahwa ketulusan dan kesetiaan adalah harta yang jauh lebih berharga daripada tumpukan uang atau sertifikat tanah manapun. Sementara itu, kontras yang sangat tajam terjadi di sebuah bangunan kaku yang dikelilingi kawat berduri di pinggiran kota. Di dalam sel penjara yang sempit dan pengap, Danu sedang duduk termenung menatap lantai semen yang dingin. Penampilannya sungguh mengenaskan. Tubuhnya kurus kering, rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini dipotong asal-asalan dan mulai memutih karena stres. Wajah tampannya hilang tak berbekas, digantikan oleh wajah lelah yang penuh guratan penyesalan. Hari ini adalah hari kunjungan narapidana, namun tidak ada satupun orang yang datang memanggil namanya. Teman-teman judinya sudah lama melupakannya, dan kerabat keluarganya terlalu malu untuk sekadar menengoknya. Danu hanya bisa mendengar tawa narapidana lain yang dikunjungi keluarga mereka, sebuah suara yang menyayat hatinya dan mengingatkannya pada kehangatan rumah tangga yang dulu ia hancurkan sendiri demi ambisi ibunya. Nasib Ibu Hanifah bahkan jauh lebih tragis. Karma seolah bekerja dengan presisi yang menakutkan. Wanita yang dulu berpura-pura lumpuh demi menipu menantunya itu kini benar-benar terbaring tak berdaya di klinik penjara. Serangan stroke kedua menghantamnya beberapa bulan lalu, membuatnya lumpuh total secara permanen. Mulutnya miring dan ia kesulitan berbicara, hanya bisa mengerang pelan saat merasakan sakit. Tidak ada kasur empuk, tidak ada perawat pribadi, dan tidak ada menantu baik hati yang menyuapinya bubur hangat. Yang ada hanyalah perawat penjara yang datang sesekali dengan wajah datar untuk mengganti infusnya. Dalam kesendiriannya yang menyiksa, air mata sering mengalir dari sudut mata Ibu Hanifah, sebuah penyesalan yang terlambat dan tidak berguna. Ia kini terperangkap dalam tubuhnya sendiri, terpenjara oleh kebohongannya yang menjadi kenyataan. Kembali ke lembah hijau, acara peresmian telah selesai dan para tamu mulai berpamitan. Thalia berjalan menyusuri jalan setapak berbatu di tepi sungai kecil yang airnya jernih. Ia menghirup udara segar dalam-dalam, merasakan beban masa lalu benar-benar telah terangkat dari pundaknya. Ia tidak lagi membenci Danu atau Ibu Hanifah. Rasa benci itu telah luntur, digantikan oleh rasa kasihan yang dingin. Bagi Thalia, hukuman terbesar bagi mereka bukanlah penjara fisik, melainkan kenyataan bahwa mereka harus hidup setiap hari dengan ingatan tentang apa yang telah mereka buang sia-sia. Mereka membuang berlian demi mengejar batu kerikil, dan kini mereka harus menelan debunya. Pak Ujang menghampiri Thalia yang sedang melamun di tepi sungai. Dengan senyum khasnya, Pak Ujang menyerahkan segelas air mineral dingin, air yang berasal dari mata air murni tanah itu. Thalia menerima gelas itu dan mengucapkan terima kasih. Mereka berdua berdiri berdampingan, memandang matahari yang mulai condong ke barat, membiaskan cahaya keemasan di permukaan air. Tidak banyak kata yang terucap, karena hati mereka sudah saling memahami. Mereka adalah dua orang yang selamat dari badai, dan kini sedang menikmati pelangi yang muncul sesudahnya. Thalia menyesap air itu, merasakan kesegaran yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia sadar bahwa hidupnya baru saja dimulai. Ia bukan lagi Thalia si korban, atau Thalia si istri yang tertindas. Ia adalah Thalia sang pemilik takdirnya sendiri. Di kejauhan, burung-burung terbang kembali ke sarangnya, menutup hari dengan damai. Thalia berbalik, melangkah pasti menuju mobilnya untuk pulang ke rumah yang kini penuh dengan ketenangan. Ia tahu, di balik pintu utamanya sekarang, tidak ada lagi sandiwara. Yang ada hanyalah kebenaran, kedamaian, dan kebebasan yang sejati. Kisah kelam itu telah tertutup rapat, terkunci selamanya di masa lalu, sementara Thalia terus berjalan maju menyongsong masa depan yang cerah.